Di samping Sungguhlah Dunia yang baru dirilis April nggak salah saya, juga bersama teman-teman di Tangke Band juga baru ini merilis single lagi ya Bang ya. Ada Han Meganto sama apa tadi Dalam Sunyi ya. Ya Bang Subur mungkin bisa diceritakan ya kalau yang Dalam Sunyi ini pertama kali dalam bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Single pertama kali dari Tangke dalam bahasa Indonesia nih. Gimana nih? Kenapa bisa bahasa biasanya kan bahasa Aceh nih semuanya dengan musik khas Aceh. Kemudian kenapa Dalam Sunyi mengambil ini bahasa Indonesia? Nah, mungkin juga perlu saya kabari ke kawan-kawan juga yang nonton. Tangke ini sudah bergerak sejak 2010 ya. 2010 Tangke. Kami fokus di musik etnik sebenarnya. Di album pertama dulu Tangke dengan judul Meleha itu 10 lagu semuanya lagu Aceh dan musiknya etnik. Jadi udah lama kita nggak ngeluarin album karena kesibukan kawan-kawan semua. Paling kita ya perform dari panggung ke panggung aja gitu kan. Akhirnya kemarin waktu sebelum puasa sebenarnya kita juga lagi siapin materi untuk launching termasuk Han Meganto itu. Jadi karena momennya Ramadan dan selama Covid juga kita ngumpul untuk kreativitas. Jadi ada kawan di Tangke juga dia ngusulin ada satu instrumen, coba karena ini momennya puasa, dia kasih instrumen ke saya, jadi saya buat lirik. Kawan-kawan bilang coba dong Bang buat satu materi dalam bahasa Indonesia gitu kan. Nggak lucu nih kalau Tangkenya di bahasa Indonesia. Biasanya bahasa Aceh ya? Nah, biasanya bahasa Aceh. Jadi akhirnya Tangke memutuskan untuk mengeluarkan itu karena kebetulan lirik yang saya tulis pun bagus, maksudnya menurut kawan-kawan ya, perspektif kawan-kawan. Akhirnya diterima, oke nih Bang, boleh. Jadi akhirnya kami record dan buat video klip lalu upload gitu. Dan lagu itu juga alhamdulillah dapat sambutan yang bagus di satu sisi karena memang kami tidak pernah mengeluarkan lagu yang berbahasa Indonesia ya. Jadi kawan-kawan juga banyak yang bertanya kok bisa nih Tangke keluarin lagu berbahasa Indonesia. Saya sampaikan ya coba aja yang baru, jangan melulu soal maksudnya walaupun kita di Aceh tapi lagu itu bisa didengar oleh semua kalangan gitu. Oh begitu. Jadi itulah berarti itu satu single dari Tangke cuma itu bahasa Indonesia ya Mas Subur di sini ya. Gitu baik. Nah, dan di situ juga saya juga melihat video klipnya dikemas sangat apik ya. Sangat menarik dengan salah satu aktor pemain Namaku Bukan Budaya saya. Mahfud ya. Bang Mahfud ya. Itu dalam pemilihan aktornya juga gimana tuh Bang? Iya, Dalam Sunyi itu memang menceritakan sebenarnya itu lagu kok saya bilang agak tentang ketauhidan sebenarnya. Tapi di lirik lagu itu kami satupun tidak menyebut dosa Tuhan yang Maha Kuasa Allah, itu kita nggak menyebutin itu. Tapi sebenarnya lagu itu menceritakan bagaimana kita kan ini kembara nih Kak Usna, kita di dunia ini adalah pengembara kan. Pada akhirnya kita akan berpulang semua. Jadi kita mencari wujud yang hak lah gitu. Soalnya kita mencari jalan yang betul gitu. Jadi lagu Dalam Sunyi itu menceritakan bagaimana seseorang yang memang hidupnya penuh kekalutan selama ini tapi mencari cahaya yang betul-betul cahaya lah. Jadi akhirnya kami beri judul Dalam Sunyi. Tapi dalam lagu itu lirik itu tidak ada satupun bahasa yang saya minta ampun, nggak ada. Jadi memang ada beberapa di kolom komentar ada yang bertanya ini lagu tentang Tuhan ya, ini lagu tentang tauhid ya. Akhirnya kami jawab juga. Jadi alhamdulillah maksudnya penonton atau mungkin kawan-kawan yang di Tangke yang menyukai Tangke akhirnya bertanya juga kenapa nih lagunya dengan ini. Saya jelaskan kemudian liriknya. Oh gitu liriknya. Dan kalau misalnya Dalam Sunyi tadi itu bisa dilihat di channel YouTube Tangke Band ya? Tangke official. Karena memang beda. Yang Sembuhlah Dunia itu proyek pribadi saya, proyek pribadi. Karena di tengah pandemi kan saat itu susah untuk ngumpul waktu kita pemberlakuan jam malam, gitu kan. Jadi untuk ngumpul kawan-kawan lagi untuk aransemen agak sedikit susah. Akhirnya saya minta izin ke kawan-kawan, saya boleh ya nih keluarin karena bagaimanapun kan saya tetap di Tangke gitu, nggak boleh. Maksudnya ya harus minta izin lah ke teman-teman gitu kan. Akhirnya kawan-kawan mengizinkan, jadi saya upload di akun YouTube pribadi dan akun YouTube Subur Dhani Official itu sama sekali tidak ada feedback apapun dari Google artinya. Jadi memang murni untuk lagu itu untuk mempositifkan pikiran kita semua. Untuk mempositifkan pikiran kita yang selama ini kita mendengar berita COVID segala macam ya. Setidaknya dengan
mendengar lagu itu kan sebuah harapan ya, Betul. doa kita kayak itu, sebuah doa harapan supaya kita bisa melalui pandemi ini. Nah tadi kan selain tadi yang dirilis oleh single sendiri tadi ya yang Sebuah Dunia, kemudian juga ada Dalam Sunyi dan ada Han Meganto satu lagi. Han Meganto satu lagi. Cukup produktif nih ya walaupun di masa tengah pandemi ya Bang Subura. Han Meganto kita upload kalau nggak salah bulan yang lalu, Juli awal Juli kalau nggak salah. Sekarang Han Meganto juga alhamdulillah banyak respon dari teman-teman di YouTube. Saya tengok kalau nggak salah sudah 7 ribuan yang nonton. Itu karya sederhana sebenarnya. Han Meganto itu kan sebenarnya lagu cinta. Han Meganto Tangki itu lagu cinta. Tapi Tangki dari dulu komitmen kita tidak menulis lirik cinta sebenarnya Kak Usna. Artinya kita nggak mau cinta meong. Jadi kalau Han Meganto ini memang sebenarnya memang tentang cinta, tapi kemudian bagaimana kita coba menerjemahkannya dalam visual, itu cinta keluarga. Akhirnya kita mengambil Bang Jamal sebagai aktor, Jamal Syarif, dengan istrinya langsung dan juga dengan anaknya. Jadi skrip videonya itu ditulis oleh kawan saya di Tangki juga, Rizky. Kemudian visualnya oleh teman saya juga si Arta Frame atau Rija ya, DOP-nya Rija dan dibantu semua kawan-kawan. Saya di awal memang bilang sama kawan-kawan kita nggak nulis, kita nggak memproduksi lagu-lagu cinta ya, saya bilang karena agak khawatir jangan sampai bermasalah gitu kan, ataupun mendapat respon yang tidak bagus dari masyarakat. Lebih bagus kan lagu Tangki dari dulu. Kalau nggak soal budaya, soal agama, ya kan dari album pertama kita tidak pernah nulis lagu cinta. Cuma karena teman-teman meminta, ayo kita nulis satu lagu yang nuansanya melankolis lah. Tapi bagaimana kemudian kita kemas dengan tidak cinta meong lah intinya kan. Alhamdulillah kawan-kawan menyambut baik dan Riza Adrian itu di Arta Frame juga menyambutnya dengan baik. Akhirnya kita duduk bahas ide ceritanya, alhamdulillah dapat seperti itu. Dan selama Covid memang kami berkomitmen ya tetap produktif aja Kak Usna. Artinya Covid ini kan ini nggak tahu kita akan berakhir kapan nih kan. Masa kita gini-gini terus, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kan tetap kita jaga protokol kesehatan gitu. Tetap juga protokol kesehatan, kemudian terus berkreatif ya, berkreativitas gitu. Nah di samping juga sebagai tugasnya tadi kan sudah merilis single, kemudian di Tangki juga mengeluarkan single-single baru. Tapi juga Bang Subur termasuk satu jurnalis yang sangat produktif nih. Mana ada, Kak Usna lebih produktif nih Kak Usna. Kalau saya enggak. Sama aja. Nah ini gimana sih cara bagi waktunya nih? Ya sulit ya. Enggak, maksudnya gini, sulit untuk menjelaskan. Kebetulan gini Kak Usna, di Tangki Band itu kami berdelapan ya? Berdelapan. Alhamdulillah semuanya kami bekerja. Jadi semuanya kerja dengan kesibukan masing-masing. Jadi memang kadang-kadang agak sulit membagi waktu. Misal nih ada jadwal perform gitu, jadwal nampil. Jadi semuanya harus melihat jadwal kerjanya. Bahkan saya kadang-kadang harus ngambil cuti gitu kan. Karena bagaimanapun pekerjaan kita ya jurnalis gitu. Pekerjaan kita jurnalis, bermusik itu ya bagian dari hobi, kemudian dilakukan dengan senang, dengan gembira. Jadi berjalan beriringan. Bagaimana cara membagi waktu? Biasanya memang ada beberapa penampilan yang kadang-kadang diminta, kadang-kadang kami nggak bisa. Bukan hanya saya nggak bisa, kadang-kadang ada teman-teman lain yang nggak bisa, terutama kalau penampilannya keluar daerah. Kecuali memang sudah sangat mendesak harus perform, biasanya kalau saya pribadi sering ambil cuti. Karena bagaimanapun pekerjaan ya tetap nomor satu kalau Usna kan. Artinya supaya juga apapun kita lakukan secara profesional ya, secara profesional antara pekerjaan seorang jurnalis dan juga sebagai seniman seni gitu. Tadi kan Bang Subur juga menyebutkan kalau Tangki ini dari tahun 2010 ya? 2010. Berarti itu apa, masa kuliah atau? Ya, dulu kan saya pribadi kan di Sanggar Selaut IAIN dulu ya, bukan UIN. Waktu kita kuliah kan masih IAIN. Masih IAIN, sekarang baru UIN ya. Jadi kalau di Selaut itu setelah kita selesai kuliah, dia selesai secara keanggotaan karena kan regenerasi ya. Jadi ketika kita sudah selesai, ya kita selesai juga. Artinya
ya saya mikir nih dulu kalau saya selesai di sini ya di mana ruang saya berkreativitas lain untuk kesenian, karena kan di Sanggar dulu alhamdulillah ya memberikan banyak hal lah, memberi banyak pelajaran kan, ilmu tentang kesenian gitu kan. Tapi ketika kita sudah selesai kuliah kita nggak bisa lagi intinya gini, kita nggak bisa lagi perform bersama kawan-kawan karena kita udah selesai, dia kan regenerasi. Akhirnya saya mikir ini sebelum saya selesai kuliah saya harus buat satu wadah baru gitu kan, wadah baru untuk berkreasi. Kebetulan saya pribadi dari dulu kan kalau di Sanggar tuh Syahi ya, Syekh apa igelengnya, sedati segala macam, nggak lebih di vokal. Cuma saya melihat di vokal itu memang dunia kesenian saya, jalur saya untuk vokal. Jadi coba saya buat satu band, saya ajak teman-teman, jadi kami beri nama Tangke. Kalau secara administratifnya itu di 2011 Kak Usna, tapi keberadaan Tangke ini sudah semenjak 2009. Jadi 2011 itu kita mengurus semua misalnya administrasi yang berkaitan dengan notaris lah. Jadi memang ada badan hukumnya gitu kan. Jadi setelah 2011 semua personil itu gabungan antara IAIN dan Usia. Awalnya itu formasi awal ya, formasi awal Tangke itu personilnya sebagiannya anak IAIN, sebagiannya lagi anak Usia. Habis itu berjalan, sempat kita perform ke Padang dulu ya, Padang Panjang, acara world musik diisi Padang Panjang. Setelah dari itu kita mulai masuk rekaman untuk pembuatan album pertama. Di situ karena kawan-kawan ada beberapa yang sibuk, ada yang minta keluar gitu kan. Akhirnya kita formasi awal nih bukan pecah ya, maksudnya ada personil yang nggak ada lagi. Akhirnya kita rekrut baru dan bertahan alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang tuh berarti personilnya 8 orang. Berdelapan. Setelah menyelesaikan album pertama itu kita launching 2014 judulnya Meleha. Itu semuanya berisi 10 lagu. Di YouTube sudah ada Kak Usna. Kita dulu juga ada cetak kepingan CD ya. Karena dulu di 2014 kami launching itu dunia maya itu belum seperti sekarang. Jadi belum apa istilahnya di YouTube itu nggak ya. Itu belum di kepingan ada, CD ya. Masih kepingan CD. Jadi dulu masterpiece-nya kalau orang buat band, buat grup musik itu masterpiece-nya tetap mana album kamu, mana CD kamu gitu. Tapi kan kalau sekarang udah beda. Buktinya aja bukan hanya musik, kalau kita pun sekarang kan jurnalis seperti itu kan. Daring gitu juga di musik saya rasa. Berarti udah sekitar 10 tahun ya? Lebih kurang udah 10 tahun ya. Itu udah berapa banyak album yang sudah dikeluarkan buat Tangke? Album Tangke satu album ya? 2014 itu. Nah sekarang project Tangke ini sebenarnya kemarin kita sempat duduk untuk bahas akan mengeluarkan album kedua atau mini album. Jadi karena kesibukan teman-teman, karena kan untuk buat album minimal Kak Usna harus ada 8 lagu. Mini album ya sekitar 7 lagu. Kalau full album, album pertama tuh maksimalnya 10, minimalnya 8. Sebenarnya materinya ada, materi yang sudah dibuat Tangke itu ada, tapi lagi-lagi soal waktu. Kesibukan masing-masing gitu kan. Akhirnya kita memutuskan ayolah berarti kita rilis saja satu persatu di akun YouTube Tangke gitu. Karena pun akun YouTube Tangke sudah ada sejak lama gitu kan. Jadi semuanya kita upload ke situ aja satu-satu. Jadi judulnya bukan album, single ya. Tapi nggak tahu ke depan nih mungkin ada waktu bisa jadi kita buat album. Berarti fan Tangke tunggu saja tanggal main.